Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel aku Reza Mendra. So video kali ini aku bakal rasain lagi guys ya, mixing dari Ereki Hoshi yang week ketiga ya guys ya, yang tentang lebaran di pucuk hehe kemarin guys ya. Kemarin banget sih kalau nggak salah, pas mau lebaran juga sih mixing itu keluar dan highlightnya gitu. Di sini baru kesempatan sekarang aja sih guys aku untuk merasainnya dari Ereki Hoshi. Walaupun kemarin aku tuh pengen banget untuk merasainnya, tapi aku tahan-tahan aja sih, lagi nggak mood banget kemarin guys ya. Makanya langsung aja sih aku sekarang untuk merasainnya guys ya, sebagai pasti dari gameplay Erekiyoshi kemarin di week ketiga kemarin guys ya. Walaupun aku nonton kemarin week ketiganya sampai habis guys ya, ya gitulah pokoknya guys ya. Sebelum kita masuk video ini jangan lupa like, comment, subscribe. Kita langsung masuk video nih guys. Jadi emang harus lebih kalem lagi. Itu kenapa kalian pada masuk karena nggak kalem, kalian buru-buru lah, sibuk nge-hype gitu. Selamat kepada Baby Blue JR, Nabil, Elki, dan juga Novia Sri Wahyuni yang udah setia bergabung menjadi membership YouTube Anarchy. Yang lain cepetan join membership, jangan lupa ya. Oke guys, ini week terakhir MPL ID Season 15, week 3. Sebentar lagi kita akan break lebaran, dari tim akan pada pulang kampung buat beristirahat bentar. Habis itu, mereka akan balik ke GH buat persiapan menuju ke ESL. Oke, jadi di week 3 ini kita mempunyai opsi menggunakan dua jungler, yang dimana Hazel bermain melawan Alter Ego dan Sutsujin bermain melawan Gifam. Jadi sebelum week 3 mulai, kita sudah berdiskusi bersama, dan ini sudah merupakan bagian rencana kita menyesuaikan lawan kita sesuai dengan kebutuhan tim. Masa T3 ya belakang kalian. Sep. Ini kayaknya itu pas masih bulan puasa kemarin guys ya, pada saat sebelum mulai dari week 3 kemarin sih, pas bulan puasa, week terakhir sebelum lebaran juga sih kemarin tuh. Aku nonton juga sih sampai kemarin pas lebaran gitu guys ya, week ketiganya tuh, sebelum lebaran gitu. Ini mereka ini lagi sahur juga sih guys, sama Ref juga sih, sama Toy, Rin, sama si Soso guys ya. Dan tadi juga sih mereka, kalau nggak salah tadi ada sebut dua jungler dia bakal main gitu ya. Jadi ya di Alter Ego, lawan Alter Ego sama lawan apa ya, Gifam kemarin pas di Susuji juga gitu ya. Di sini oke banget sih mereka tuh. Sorry banget kalau aku memang tertolak banget ya untuk maksanya reaksinya tuh Michi Erekiyoshi guys ya. Kita lanjut. Kita menahan lapar guys, akhirnya makan juga. Terus jangan lupa doain kita buat match nanti. Jangan lupa doain semoga kita menang.
Tadi kenapa guys ya Papulung sama si Idok tadi aku nggak ngebanget apa sih yang mereka bicarakan. Papulung kan apa melalui match yang Erekosi gitu sih guys ya, tapi di sini si Idok tadi itu kakak siapa gitu sih biar Papulung mendukung RG gitu sih guys ya. Kayak biasanya pada umumnya gitu sih, si Papulung kan agak-agak kurang gitu sih prediksinya guys ya kalau nggak salah aku. Soalnya setiap prediksi pasti dia ya jarang banget untuk prediksi Ricky guys, lebih ke tim lawan gitu sih. Kita lanjut dulu. Guys, fokuskan pikiran ke hari ini. Tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Oke, fokus, respect lawan kalian, jangan lengah. Terus hari ini main harus tenang, percaya diri. Kalau ada keraguan, percaya diri kalian pada pertahanan stage. Ya, enjoy aja sih ini UPS. Jadi ya mungkin udah seru. Semua tim juga kita nggak ada tahu main apa. Kita juga mereka juga nggak tahu kita main apa. Jadi ya have fun aja. Proses latihan kita tuh makin hari makin bagus kan. Jadi menurut gua kalian udah nggak ada alasan buat nggak confident, pasti harus confident. Sisanya ya lebih tenang lah. Terutama Praba nih. Enjoy aja, nggak usah lihat apa. Kalau ini kan AI kan pasti penontonnya lebih risik lah. Jadi biarin aja mereka. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga di pada malam hari ini. One, two, three. Kita sempat lihat ya, belum asal Wow, tadi kayak banget sih si range-nya guys ya, Solo Crash sama Hijume gitu sih guys. Walaupun Hijume panggil kawan tapi tetap si range sih yang Solo Crash sama Hijume gitu sih. Di sini kayaknya game pertama mereka. Di sini aku kurang tahu siapa yang menang kemarin guys. Antara Kiyoshi sih yang match yang pertama mereka guys ya. Di sini kan BO3 nih. Antara 2-1 atau 2-0 gitu sih. Prediksi aku sih mungkin 2-1 gitu sih guys ya. Dari Kiyoshi sama Ateigo ke Inggris ya. Kita lanjut. Seperti yang kalian lihat, kita kalah melawan Hanzo dan itu juga merupakan kekalahan game pertama kita di MPL ini. Anak-anak lupa sama winning conditionnya sama terlalu buru-buru. Paling sebelum-sebelum Wikonya juga ya, yang mungkin Hanzo kan kayak jarang nih. Tapi kan ada apa kayak itu apa yang lain cek atau orang belakang gitu bilang tadi mungkin. Mereka lagi berdiskusi juga sih guys ya, Kekut kenapa mereka kalah tadi di game pertama lawan Atrigo. Di sini mereka tuh lagi berdiskusi kenapa bisa gitu, entah apakah mereka terlalu buru untuk menang atau tidak sih si playernya Erekoshi gitu guys ya. Ya gimana pada gitu sih pada umumnya para pro player gitu guys. Kadang ada mereka tuh kadang ingin menang cepat, kadang mau santai itu. Menurut aku sih intinya kalau ingin menang tuh kita harus disiplin banget sih guys ya.
main juga sih. Jangan terlalu buru-buru banget gitu sih menurut pendapat aku ya. Soalnya kan yes yang aku lihat tim RKOC kan udah lumayan agak disiplinnya udah lumayan oke juga sih guys ya. Kemungkinan lah ya. Kita lanjut. Semua kita salah agak dari depan, cuma terakhir doang kalian baru sadar tuh ya. Pas jadwal saya pakai terus ada posisi itu. Ini harus kita ulang lagi tuh. Kalau kayak pada masa pada nggak kalah kalian sibuk buru-buru lah, sibuk ngapain tuh. Sibuk pengen kegas. Positif, fokus, dijaga, harus yakin. One, two, three. Yang harus diwaspadai alter ego ini kan. Timernya pas untuk lo. Aman gua. Ini kenapa si Skyler si bucin sih pada saat stream mereka guys ya lawan AE gitu sih tiba-tiba MPL menaikkan mereka sih guys ya. Aku kurang tahu sih kapan naiknya soalnya nggak ada pas aku nonton tuh memang nggak ada banget sih. Ini kayaknya Lemex Atrigo malam kayak pas maghrib itu sih pas berbuka puasa tidak sih kurang tahu. Ini mereka bucin banget sih guys ya si Diva sama Skyler gitu sih di maupun di on cam maupun di off cam gitu sih mereka guys ya. Kita lanjut. Ada konsil kali Sparino punya flicker berhasil kabur tendangan ke atas. Pasti dua tuh. Begitu meyakinkan tim Dan Arakiyoshi mampu menyamakan kedudukan, mengontrol tempo yang begitu baik. Mereka kuasai semuanya, tidak terbawa adrenalin. Eksekusi. yang Barbing malah ini terus ya. Kontrol pikiran kalian kalau nggak bisa dari sini harus kontrol dulu. Maksudnya kalau mau keluar ini kata-kata ini ya. Pola pikirnya dijaga. Oke, paling kayaknya harus nafas dulu sih. Kalau sana teriak nafas kok. Iya, nafas dulu. Nafas teriak dulu. Respect guys ya, jangan lupa respectnya itu. Satu, dua, tiga. Yang punya potensi untuk bisa mendapatkan kemenangan lebih besar. Oke, Di sini Ido menggunakan chip guys ya. Si Dere gunakan si Dere gunakan apa ya? Aduh lupa banget sih hero-nya apa nama tuh hero-nya saya lupa banget si Popeus ya guys ya. Di Hazel gunakan Hayabusa, Range, Valentina dia guys ya. Toy gunakan Granger guys ya. Di AE Nino gunakan Hilda, Rine gunakan Link, Ijume gunakan Magi yang baru juga sih kemarin, dan Rim, Kylie dan Bruno juga sih Hayes guys ya. Di game ketiga ini siapa guys ya? Di sini gameplaynya Erekos ini oke banget sih. Tiba-tiba game kedua mereka bisa comeback dinamakan sesama gitu guys ya. Kita lanjut. Choi Suyo yang sedikit. Dia mau gagas gue nih. Aduh. Langsung dikeroyok. Sementara Terobos aja lah. Sementara itu, Mbak Maya takut nggak sama guritan? Ini nggak apa-apa, guritannya nggak gigit. dan memang setiap 1 menit sekali akan ada chip. Lihat berapa boy? Kalan Dreams menjadi korban. Tapi Jume tadi udah langsung flicker maka area terdepan bahkan untuk sekarang ada time Mati juga linknya. Enggak, aman ya, enggak mati nih. jadi korban Dreams yang mendadak mengantarkan damage sebegitu Nice to. Doki. hidup. Yang penting
bayar masuk ya. Presidennya harus Bisa gue dengkul. Koi juga mahal banget ya tahu. Ayo. Aman ya, Ini kenapa si Hazel guys ya tiba-tiba menggunakan ulti Hayabusa ke mini apa tuh di buff guys ya. Kalau nggak salah dia tuh mau ultinya sama si Rini tadi guys ya, linknya, tapi kenanya ke buff guys ya. Ini keren banget, kocak banget sih. Apalagi si Idok tadi solo kill ini keren banget sih, dia double kill gitu sih, sama Mage sama apa tadi aku lupa juga sih, mereka solo apa double kill gitu. Tidak lanjut. Kejadiannya begitu cepat tadi ke skill ataupun ke ulti Shadow King. Oke, akan seperti apa lagi kejadiannya? Karena tadi ada dengan satu pasir yang dikeluarkan, Ninja pun tidak kuat lagi. Tunggu, tadi bahasa sensu tuh siapa guys ya? Aku kurang tahu siapa ngomong kasar gitu guys ya. Itu berdiri juga sih Sirin. Enggak sih, mereka cuma Idok sendiri sih guys ya. Kemungkinan Idok tadi sih yang sensor di bahasa guys ya, kalau nggak salah aku. Ternyata soalnya Idok tuh berdiri guys yang ngamuk pada Erigo juga sih. Kita lanjut. Jadi setelah match melawan Alter Ego, kita dapat info bahwa chip itu mempunyai bug. Maka dari itu persiapan menuju melawan kita siapin backup plan. Misalkan kalau chip itu di ban, kita punya alternatif atau opsi lain yang akan dipilih. Ini apresiasi buat kalian. Kita kalah segame besok ya menurut gua. Kalau kalah dari Ciso ya pasti dapat pelajaran lebih banyak, dan ya kita besok masih bisa main juga. Ya mungkin ya sama-sama. Jadi ya kita pulang dari sini besok juga bisa kita atau apapun ya. Kita coba. 2, 3, Game 1 emang kaget ya tadi ya. Cuma match game 2 sama game 3 Tesco otaknya berjalan langsung. Tadi kan kalian ini di game 1 akhirnya kita telur tuh dari mereka 2-0 sampai akhirnya sekarang sama Alter Ego malah jadi 2-1. Nah sebenarnya itu ada terjadi, apakah karena kalian kelas panas atau gimana? salah satunya komunikasi mereka terlalu apa ya, terlalu buru lah. Mungkin hype-nya terlalu tinggi mungkin karena dua. Kemungkinan sih memang benar sih, komunikasi itu kan agak-agak terlalu terburu banget sih aku lihat di game pertama kemarin aku nonton guys ya, dari mereka, maka itu mereka sampai comeback itu sama Alter Ego 1-0 di game pertama gitu guys ya, menurut aku sih. Tapi aku lihat dari gameplay mereka sih memang ya sih terlalu terburu-buru banget. Di sini aku sering nonton turnamen pas lawan Reki, Hoshi, lihat gameplay mereka tuh gimana guys ya, gitu. Tapi memang benar sih terlalu terburu-buru banget sih gameplay mereka. Kita lanjut. Penontonnya juga ramai banget kan di atas, jadi ya salah satunya. Tapi mereka bisa riset. Banyak match papan atas ya, khususnya buat RQC versus Alter Ego. Jujur tadi gue sempet ini sih pengen bisa menang, karena tadi kita tahu sendiri kan Alter Ego di game 1 tuh hasilnya banget. Cuma pas di game 2 tadi si Koi pakai intel, terus di game 3
ini perhatikan gameplay. Berang-berang bawa tangkat. Berangkat. Kalau di sini aku nggak sempat spill apa ya dari era RKK si tadi guys ya. RKK tuh sama dia tuh dua tempat gitu sih, Bandung sama Indramayu yang week ketiga kemarin guys. Soalnya apa game mereka sih kan 2 game gitu sih guys ya. Maka tuh mereka tuh 2 tempat gitu sih setiap minggu. Antara gamenya tuh pas 1 game atau 2 game itu guys ya. Oke banget sih, dari di sini aku nahan ketawa aja sih tadi guys ya, pada saat di mobil mereka sih tiba-tiba ada air pantun gitu guys ya. Itu di situ aja sih aku nahan ketawa, wah banget tadi guys ya. Mau ketawa tapi aku nahan aja sih tadi guys ya. Kita lanjut. Jadi siapapun jungler yang bermain, Sutsujin ataupun Hazel, tidak akan menjadi masalah ataupun mengganggu otomatis. Ini bisa dibilang udah jadi kekuatan kita, karena kita mempunyai fondasi dan mindset yang kuat. Dapat pembelajaran kan dari kemarin, kita harus menangin step by step di dalam semua pertandingan lah, oke? Jadi anggap klasmen tuh nggak ada, udah do the best. Misalnya ya play alone objektif aja, kayak misal kalian udah lagi ngelit terus kalian ribet ABCD anak ayam, lihat kokoh ada di mana sekarang. Jadi kalian harus saling ngerti juga. Nggak bisa kita kayak medium lah, maksudnya ya emang sudah bagus. Sebelum memulai pertandingan, alangkah baiknya kita berdoa untuk menerima kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Apa? 1, 2, 3. Mampukah dari Iklam mematahkannya win streak dari Arjun? Oke, apakah Geek Fam akan tetap dengan Geek Slayer atau orang Yoshi dengan Geek Slayer? So, mari kita bertiga line up dan everyone, para tepuk tangannya. Adu mekanik guys, kita adu mekanik guys. Adu mekanik coy. Para masa sudah siap standby di ardan dan juga berpasukan di marah. Para pasukan ya, bendera. Mereka kehilangan power dan damage-nya. Cepat memikirkan. Saya mau cari darah dulu tuh. Long play from Rinsia. Untuk berapa kali ketemu point kill. Tapi diinformasikan harusnya para pasukan. Aku lihat Malaysia. Untuk dalam belakang dan jadi target utama dengan nama terapkan dia tuh. Sekali, tapi Sutsujin udah coba terlebih dahulu. Tapi follow di damage. Mau termasuk damage di marah. Dan Rinsia kali ini terperangkap di sana. Kadera tersurvive. Kau telah mendapatkan satu, yaitu Ido. Tapi nampaknya masih belum cukup damage untuk bisa menghentaskan seorang Evo. Tunggu di sini aku tadi tuh baru mulai aja sih game pertama kok tiba-tiba langsung ke Dairon sama siapa ya? Mike tadi sih janggalnya dari Gipom gitu guys ya. Mereka tuh main solo kill aja sih. Baru game pertama kan ini kalau nggak salah guys ya. Ini masih game pertama tapi tiba-tiba si Dairon solo kill sama Mike dari janggalnya dari Gipom gitu sih. Apa aja nggak sempat ngeh banget, tiba-tiba kaget sih, tiba-tiba mereka
adu duel gitu sih. Kita lanjut. Anzoy bisa datang lagi guys ya. Ya gue kan. Target utamanya dan gol. Rin standby mencari di mana Mekis berada. Terdeteksi double kill looking for triple kill. Lagi. Ini bencana tim RRQ. Jangan satu arah. Enggak ada belajar. Serang Abis terakhir hidup kembali dan Ahmad terapkan dia dengan Nice try. Boy, alhamdulillah. mendapatkan game yang pertama. The Geek Slayer menunjukkan taringnya. Itu dia, game pertama RRQ Hoshi. Lawannya Sergi ya, Pepe. Hah? Lawannya Sergi. Hai gimana Toy? Enak Toy? Kali-kali ngajuin. Dia kalau main di jungle di nomor win. Oke lah, setelah 0-3 di awal nih, ini orang boleh lah. Balik lagi, kalau yang udah bagus nggak usah ada yang dirubah, ya kan? Jadi paling ingat-ingat aja kayak game 1 kayak gimana kalian mainnya, energinya kayak gimana, fokusnya kayak gimana. Terus kalian juga udah rasain gamenya, apalagi Toy udah bener-bener rasain 2 menit pertama kayak gimana, jadi ya harusnya bisa adaptasi gitu. Gitu ya, terus sama Toy ya, Toy paling ya, lu expect digituin lagi, jadi tetap kalem kayak tadi sebenarnya bagus, sudah bagus. Terus lu ada momen lu pengen minta double end itu buat lu comeback itu bagus banget, jadi tetap kalem. 1, 2, 3. Kita langsung menuju ke lane out dan Soep Arena. Mana tepuk tangannya? Betul Sucin, Retribution yang lagi nggak ready, kehilangan 1 buah purple buff. Wah, ini kalau kita ngomongin soal purple buff. Suci tanpa ada satu pengawalan. Benar-benar perform banget kali ini. Gotan. Untuk masuk ditutup oleh serang Idong. Target utama mereka bukan Sermekit. Berpasukan dari tim RRQ. Mereka coba untuk mendapatkan drop. Dan pukul kau. Aman boleh. Where are you going? Gak boleh pulang. Maunya digoyang dan hilang begitu saja. Ini masih bisa dilanggar oleh RRQ, ingat? Masih ada Pedro Effect juga. Dragon kali ini tanpa follow via damage. Coba berpasukan. Gua ada Imo. Tengah. Mekis belum mendapatkan dan terikat. Let's go guys. Joy. Joy guys. Berpasukan dari tim RRQ. Mereka harus mendapatkan Mekis. Tapi Kadera versus everybody. Banyak yang Goyang, double kill. Mungkin for triple kill. Bisa sih. lagi tay. Mereka gagal mendapatkan Kadera, Immortality dan Toy. Ada gua tay. Aman aja boy. Teng. Shutdown untuk terjadi dan oh my god, Toy. One balance situation, Kadera, oke. Tahun lu, Bang. Sebalik kok. Itu membuat tim RRQ. Ada. Wah, si Toy kena solo ke sama Kadera guys ya, walaupun dibantu sama si Aboy tadi sih kalau nggak salah aku. Tapi ada ini, soalnya si Toy itu apa dengan siapa ya, apa namanya, sendiri gitu sih, 2 lawan 1 gitu tadi guys ya, si Toy guys ya. Ternyata Toy kalah sih guys ya, ini kocak banget. Wow, ini kayaknya kena comeback gitu sih Rekyoshi guys ya, kalau nggak salah. Kita lanjut. Video terbaru untuk dari bagian bottom lane dari 3 arah bahkan bisa dibawa oleh Keeper dari Masih regular season, jangan buru-buru. Make decisionnya benar-benar kayak orang mau ngapain, orang tentuin langsung. Oke? Jangan ragu. Main buat menang. Main baik dari gua. Dari sini boy. Kita masuk ke dalam in-game Soep Arena, baru tepuk tangannya. Ini game ketiga guys ya lawan Gifam. Di sini tak tahu
apakah RRQ bisa menang atau kalah gitu guys ya. Soalnya aku nonton juga kemarin guys ya. Di sini kita lanjut dulu guys ya. Mau kemana? Tolong saya Pak Jokowi. Jadi apa yang terjadi setelah obstruction? Ada informasi ya dari Oh ternyata tombaknya Range guys ya, ngambilnya ultinya si Kadera gitu si Moskov. Kataku si siapa si udah nomor ternyata Range guys ya, ngambilnya ulti si Kadera gitu guys ya. Aduh, aku sempat kaget aja sih, tapi tak kena juga sih guys, meleset gitu guys. Kita lanjut. udah mulai menipis dari anugerahnya. Tunggu tadi apa sih Sujudin bilang guys ya? N apa nih dia tuh sempat sensor juga sih tadi guys ya. Aku lupa banget apakah NN apa itu Sujudin nggak jadi kalem gitu sih mereka guys ya, si Sujudin guys ya. Kacau si Sujudin guys ya, tak kalem juga sih. Udah keluar agresif dia sih gitu kan guys. Tetap reset juga sih guys ya, walaupun kita tuh menang tapi tetap reset juga sih guys ya, walaupun kita menang gitu guys ya. Walaupun kita menang 2-1, Gig lawan Rekosi, Ereki lawan tadi AE juga, walaupun tetap 2-1 juga sih guys ya minggu ketiga kemarin guys, tapi tetap reset dan disiplin itu sih yang paling penting. Kita lanjut. Pagi-pagi jalan ke Curug, ketemu RRQ Hoshi lagi di pucuk. Maka baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing biar diberi keselamatan sampai ke Bintang. Doa dimulai. Oke, melawan Gifran kita menang 2-1. Cuma poin menariknya adalah di game pertama Toy benar-benar defense
pressure abis-abisan sama Baloski. Gue ambil positifnya itu pengalaman buat Toy, karena itu pertama kalinya dia melawan Ikan dan melawan Baloski. Wadrin langsung aja. Pertanyaannya apa yang terjadi di game 2 tadi? Apakah kamu gemetaran ketika defense sendirian? Mungkin dari saya sendiri, saya melakukan banyak mistake tadi di kedua, sorry ya. Menurut aku tadi match lawan Gfam seru banget sih, tapi jujur aku emang udah nyangka bakal 2-1 karena menurut aku ada feeling kalau misalkan Gfam bakal ada gebrakan sesuatu nih. Emang Gfam tuh agak wildcard ya kalau bisa kita lihat dari match-match sebelumnya dan juga dari season sebelumnya. Karena aku masih percaya kalau misalkan RRQ bakal menang. Dan aku cukup menjadi salah satu fans berat dari RRQ sih. Maksudnya walaupun aku selalu mendukung TLID, tapi untuk RRQ menurut aku season ini makin pecah. Tanpa Skyler pun no problem, Idok GG banget, keren banget, Dreams juga sangat agresif, aku sangat suka. Pokoknya aku big fans of RRQ this season, GG. Keep it up guys, semoga nggak cuma di regular season doang kalian kuat ya, dan semoga kalian bisa transfer itu dan akhirnya bisa mengangkat piala lagi untuk season ini. Menurut gua tadi pertandingan RRQ lawan Fem sangat seru ya. Agresifnya dapat, saring tagak-tagaknya masuk terus. Jadi sejauh ini sih RRQ oke banget lah mainnya. Oke guys, kita baru kelar week 3, nanti kita ada break dulu, mau lebaran, nanti kita gas lagi week 4. Halo guys, balik lagi bersama saya Mr. APPPPPP dalam segmen React komen-komen NPL. Di minggu yang ketiga ini kita melawan Alter Ego dan Gfam. Seperti biasa guys, siapa apa yang react komen-komen yang ada di Instagram sosial media RQC maupun di NPL gitu guys ya. Seperti biasa setiap minggu sih. Tapi menurut aku sih ini terlalu panjang banget sih guys ya. Nggak kayak biasa gitu sih. Saran aku jangan terlalu panjang gitu sih saat react komen gitu guys ya. Soalnya ini terlalu panjang banget. Nggak kayak season kemarin itu. Tiba-tiba aku aja kaget kemarin sih pada saat week pertama gitu. Tiba-tiba ada react komen gitu sih dari Pak Ape gitu guys. Di sini aku saran aku jangan terlalu panjang banget sih untuk react-nya. Paling orang tuh lebih sering nonton gameplaynya sih daripada react itu sih menurut aku sih. React komen itu. Ini terlalu panjang banget sih menurut aku. Lanjut. Puji syukur alhamdulillah masih bisa menang guys, meskipun skornya nggak perfect amat ya 2-1 karena ya AE dan Gig juga tim yang jago lah ya. Langsung aja kali ya kita baca komen-komennya seperti apa setelah pertandingan RRQ melawan AE dan juga Gig. Oke, yang pertama FDNN 0 C ada nungguin RRQ kalah. Dia mau tangis. Ya buat saya personally ya, mau ada yang nungguin RRQ menang, ada yang nungguin RRQ kalah, itu adalah bagian dari kompetisi. Ya selama masih bagus, masih positif ya kayak aja saya. Tapi fokus ke yang menang aja guys ya, kita fokus ke yang menang. Yang kedua itu dari Taufik ZG. RRQ strong banget hier. Yang ganti masih ada Sujin, ganti masih ada Skylar. Dari pun tetap strong tuh roster Hazard mentok. Terima kasih. Ya memang kita masih ada option banyak ya, maksudnya ada Skylar, ada anak-anak MDL, tapi yang 6 ini pun juga sering dirotasi sama coach, masih bisa memberikan pengaruh yang signifikan gitu, hasil yang bagus gitu. Jadi ya so far so good ya, semoga berlanjut ya ke week setelahnya. Oke. Dari GRY SNSRD
saya juga banyak baca komen-komen ya, satu poin untuk menghormati lawan ya, mungkin itu cuma bercanda aja sebenarnya. GGWP buat alter ego dan GGWP juga buat Kiflan. Mereka tim-tim yang boleh dibilang keras. Jadi ya tanpa harus rendahin lah, emang mereka deserve best. Tim yang bisa memanfaatkan kelemahan lawan, itulah tim yang bakal menang. Ya, tapi untungnya kita masih bisa menang ya. Next dari Caski. Mode dingin sampai habis lebaran coy. Jadi ya bener sih, maksudnya ini lumayan fakta juga. Jadi sampai lebaran memang ada pertandingan lagi, dan setelah lebaran itu ada ISL. Jadi jedanya tuh sekitar 3 mingguan ya. Cukup lama untuk berada di puncak ya kedinginan ya. Jadi ya thank you lah buat semua yang kedinginan ya. Oke, next dari Kiweo. Nah, buat yang mudik hati-hati ya, soalnya lagi musim salju, jadi takut tergelincir guys, licin kan, kedinginan. Jadi yang buat mudik ini juga buat semua kingdom ya, atau ya kingdom non kingdom ya, semua pecinta MPL atau pecinta e-sports, gamers di luar sana yang mudik, hati-hati ya, maksudnya jaga diri, persiapan dari awal supaya mudiknya itu bisa dengan selamat ya. Jadi ingat guys, meskipun kedinginan dan jalannya licin, kalian tetap harus ada. Oke, lanjut. Nah, ini bagus nih. Ini komen bagus nih ya, dari Laura. Ini pengakuan nih. Gak tau kenapa, gue suka nonton match RRQ, padahal gue fans. Nah, ini dia. Selain berharap Evos menang terus, tapi juga berharap RRQ jangan kalah. Yuk, Apra berantem berdua, terus Grand Final berdua, terus MSC berdua. Habis itu siapapun juaranya, yang penting Indo aja. Pokok bercerita dengan nada lembut kan. Jadi gini ya, Laura, kalau sudah pengen support RRQ, ya, boleh-boleh aja, nggak ada salahnya. Ya, kan login jadi King Pro juga. Oke, next ya, bercanda ya, bercanda. Next, ini adalah komen yang ditunggu-tunggu oleh kalian semuanya. Dari Mas Kowam, Idok dengan belang tengahnya yang OP. Tapi kalau dipikir-pikir benar ya, season ini Idok perlu main OP, apakah gara-gara belang tengah guys ya? Apakah nggak usah diganti gaya rambutnya? Nah, menggokil sih itu. Ya. Mantap Idok, lanjutkan belang tengahnya. Lanjut Oro. Akankah RRQ season 9 berulang lagi di season 15 dengan rasa berbeda? Tahu sih, masih terlalu dini juga ya, masih week 3 ya. Pemain season 9 itu diisi oleh senior-senior yang udah makan nasi udara guys. Itu beberapa udah pernah juara sampai beberapa kali gitu. Jadi buat saya ya sah-sah aja kalau kalian melihat ya, karena itu terakhir kita juara ya. Semoga intinya saya nangkepnya gini, kalian pengen RRQ juara ya. Jadi siapapun yang main, siapapun orangnya di era-era tersebut, ya kita tetap support ya. Oke, next. Lucu nih, komen lucu guys ya. Dari L Putus, baju lebaran gak usah beli kemeja, beli jaket aja, lagi dingin soalnya. Siap bosku, beli jaket aja ya guys ya, tidak usah beli kemeja gitu. Next dari Wisan, percuma kuat di lokal doang. Udahlah ya, apa guys, maksudnya daripada di lokal juga gak kuat ya kan. Terus gimana buat semua tim lain ya, kita harus jadi yang terbaik. Gak mungkin bisa wakilin internasional kalau nggak kuat di lokal. Nah itu ya. Terakhir saya ingin membicarakan soal klasmen. Sampai sekarang di week ketiga kita masih memimpin klasmen tanpa kalah. Semoga bisa berlanjut untuk week keempat, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jangan lupa kita masih ada turnamen ESL Master di bulan April ya. Jadi jeda FPL itu bukan berarti kita liburan, panjang kali. Tetap latihan, anak-anak sebentar lagi akan pulang kampung untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Tapi setelah itu balik lagi, grinding lagi, latihan lagi. Ya semoga performance-nya tetap stabil dan bisa dibuat. Oke, paling itu aja dari saya. Sorry kalau mukanya darah merah habis perawatan.
Wah, di sini dari mic check dari Erekiosi juga sih gameplay dari week ketiga kemarin oke banget sih guys, sama kayak week kedua kemarin. Di sini semoga aja sih Erekiosi mempertahankan week mereka guys ya. Apa gameplay mereka dari week 4 bakalan main lagi guys ya. Erekiosi di sini oke banget sih. Di sini aku bingung banget mau bilang apa lagi, tak tahu mau bilang apa. Soalnya di sini dari gameplay mereka dari oke dari komunikasi mereka dia ada miss juga sih sedikit guys, tapi nggak apa-apa. Tapi udah oke banget sih, perfect banget sih Erekiosi. Mudah-mudahan bertahan komunikasinya. ISL, SPSS juga aku ISL Mastermind aku juga nonton, walaupun mereka runner up guys ya lawan Onyx kemarin guys ya. Di sini bingung banget sih mau bilang apa lagi. ISL kemarin pas Master, Erekiosi runner up, nggak apa-apa sih guys ya. Tetap reset dan MPL masih ada, tetap reset juga guys ya. Sampai MSC guys ya, mudah-mudahan dapat tiket MSC Erekiosi. Segitu aja sih video reaction kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe jika kalian ada reaction apa lagi, komen di bawah guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa video selanjutnya guys.